seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas yang disampaikan Pak Panglima dan Pak Kasat tadi, kemudian BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama langsung bekerja tanpa kamera mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Jadi sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi, ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Di tanggal 26, Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas yang disampaikan Pak Panglima dan Pak Kasat tadi, kemudian BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama langsung bekerja tanpa kamera. Ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik, sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang. Setiap harinya. Dan Bapak Presiden di hari kelima atau keenam langsung ke 3 profesi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya. Pak Mendagri ke PD, Pak Menhan ke PD, Pak Panglima, Pak Kapolri tentu saja, Pak Menteri Kesehatan ke Sumbar, dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 30, seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Ya, sejak awal. Nah, di tanggal 30, sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambunglah jalan. Nyalalah listrik. Gimana bisa nyambung? Gimana bisa nyala? Ya semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan, petugas PLN ngangkut di tengah hujan di atas gunung, segala macam tanpa kamera. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo sama-sama
bantu semuanya, saling dukung, ya. Di hari kelima Bapak Presiden ke sana, dan saat ini Bapak Presiden sudah ke Aceh 3 kali, ke 6 kabupaten. Ke Sumatera Utara 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, masing-masing 4 kabupaten. Bapak Wapres juga demikian, sudah 2 kali ke sana. Masih aja Bapak Presiden pertama ke Kutacane, Aceh Tenggara. Langsung ninjau jembatan yang putus ke pengungsian. Orang bilang, jangan ke sana Pak. Jangan ke pengungsian aja, bikin jembatan Pak. Bapak Presiden ke Biren, bikin jembatan di sana. Dalam seminggu tersambung. Sudah jembatan jadi, orang bilang lagi, rapat Pak di sana. Rapat di sana Bapak Presiden ke Banda Aceh, bawa seluruh menteri hampir 15 dan perangkatnya. Kemudian dibilang lagi sama pihak tertentu, datang Pak ke daerah yang terparah, yang baru terbuka jalur daratnya. Bapak Presiden ke Aceh Tamiang. Setelah ke Aceh Tamiang, dibilang lagi, datangnya jangan ke Aceh Tamiang Pak, datangnya ke daerah yang di tengah, yang nggak tembus jalur darat. Bapak Presiden datang lagi ke Kabupaten Benar Meriah sama Aceh Tengah ke Takengon. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal. Dari yang sudah ada di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.